Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda. Amma ba'd. Saudara pendengar, marilah kita kembali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cucuran rahmat dan karunia-Nya lah yang terus menerus datang kepada kita, sehingga kita kembali bersua dan bertemu di dalam bulan Ramadan yang sebentar lagi sudah sampai. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kemudian, di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kita semua sangat mengharapkan syafaat beliau. Para bapak, ibu, saudara pendengar yang kami muliakan, bulan Ramadan adalah bulan mubarak, bulan yang penuh keberkatan. Oleh karena itu, saking mulianya bulan Ramadan ini, bergembira saja pun kita menghadapi bulan Ramadan ini sudah merupakan ibadah yang sangat besar. Seperti sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Orang-orang yang bergembira hatinya dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan haramkan tubuhnya masuk ke dalam api neraka. Bayangkan saudara pendengar sekalian, gembira saja pun hati kita sudah merupakan ibadah yang luar biasa. Walaupun memang banyak orang mendatangi bulan Ramadan, mendekati bulan Ramadan malah susah hatinya. Katakanlah ibu-ibu yang sedang belanja di kedai, datang ibu yang satu mengatakan, "Aku susah kali kurasa sekarang," kata ibu ini. Ibu yang lain menjawab, "Kenapa? Macam mana enggak susah? Ini bulan Ramadan sudah dekat, persiapan belum apa-apa." Berarti ibu nilain pula, menurut dia malah dia susah dengan datangnya bulan Ramadan. Orang gembira, bahkan ibadah kalau gembira dia susah. Yang disusahkannya tidak ada persiapan, mungkin baju anak-anak, sepatu anak-anak. Padahal sebenarnya bulan Ramadan bukan itu yang menjadi inti persiapan badan kita menghadapi bulan Ramadan. Makanya pendengar sekalian yang kami muliakan, kita lihat di berbagai tempat memang umat Islam sangat antusias untuk melaksanakan punggahan penyambutan bulan Ramadan ini. Bahkan tidak jarang kita jumpai di satu kampung mereka melaksanakan punggahan, masing-masing rumah tangga bawa ambang, begitulah. Isi ambang ini untuk 5 orang makanan, sedangkan yang datang cuma 2 orang. Dari sana pun begitu, sampai di masjid dibagikanlah, ditukarkanlah makanan yang satu dengan yang lain. Akhirnya tidak termakan makanan yang banyak ini sampai terbuang-buang. Akhirnya masjid pun bertabur nasi, bertabur makanan. Ini adalah cara menyambut bulan Ramadan yang salah. Bukan begitu. Kita punggahan silakan, tapi jangan sempat kita membuang makanan. Saudara pendengar yang kami muliakan, mari kita lihat sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsahu yadahu hatta yul'iqaha." Kalau kamu makan, kata Nabi, jangan dibasuh tangannya dulu sebelum tangannya dijilat. Bayangkan hadir sekalian, kenapa ada istilah menjilat? Supaya jangan tersisa makanan, baik di tangan apalagi di piring.
Karena kita tidak tahu nasi yang satu piring ini yang mana yang berkat. Apakah yang sudah kita makan ke dalam perut kita ini sudah, atau memang yang masih tinggal di pinggir dari piring itu. Kalau yang tinggal di piring itu yang berkat, itu belum dimakan, walau sudah banyak masuk ke dalam perut kita, keberkatan tidak ada. Oleh karena itu Nabi katakan harus dijilati dulu. Ini pemahaman supaya tidak tersisa makanan. Kalau orang dulu, saudara pendengar sekalian, kita makan, kalau jatuh nasi sebutir saja di piring, itu orang tua melihat, jangan buang-buang itu. Ini setengah tahun loh baru masuk makanan kemari. Begitu kata orang tua. Kita pun diambillah makanan yang jatuh itu, bukan dibuang, tapi malah dimakan sambil menangis. Tapi besok lusa sampai kapanpun tidak pernah kita buang makanan lagi. Cara orang tua begitu mendidik anak-anak supaya jangan membuang makanan. Kalau kita lihat sekarang, coba kita lihat pergi orang pesta, ngambil makanan banyak kurang banyak, kemudian dimakan cuma separuh lagi nasi di piring dengan lauk pauknya langsung diletakkan di bawah kursi. Kalau kita tegur, tolonglah Pak, habiskan makanannya, dia bilang malu, kata dia. Malu dia menghabiskan makanan yang dia siapkan. Itu menurut dia malu. Padahal itu sebenarnya sesuatu hal yang disebut namanya mubazir. Akhirnya pekerjaan itu haram. Sidang pendengar yang kami muliakan, berarti kita jangan sempat dan pernah membuang-buang makanan, karena membuang makanan sesuatu hal yang diharamkan dalam agama. Itulah yang disebut namanya mubazir. Jangan kita yang menyiapkan, kita pula yang membuang. Padahal orang menyiapkan makanan bukan untuk dibuang, tapi untuk dinikmati. Oleh karena itu, mulai sekarang mari kita mulai dari tingkat yang sekecil-kecilnya untuk melaksanakan ajaran agama kita ini, supaya kelak kita menjadi orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini Ramadan sudah sampai. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.